anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia yang kita bahas di dalamnya ada reaksi kimia berdasarkan arah reaksinya. Kemudian ada keadaan setimbang, macam-macam kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan, dan tetapan kesetimbangan. Yang pertama, reaksi kimia berdasarkan arah reaksinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi satu arah atau reaksi yang tidak dapat balik. Atau bisa kita kenal dengan reaksi irreversible. Jadi, maksud dari reaksi ini adalah suatu reaktan yang telah membentuk menjadi produk tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Contohnya adalah pada reaksi pembakaran. Misal ada CH4 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, dari sini CO2 tidak bisa kembali lagi menjadi CH4 jika direaksikan dengan H2O dan ditandai oleh tanda panah 1 seperti ini. Jadi dari reaktan tidak bisa kembali menjadi produk. Kemudian, reaksi yang kedua adalah reaksi dua arah. Nah, reaksi dua arah ini yang kita maksud dengan reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi dapat balik atau reaksi bolak-balik, yang biasa kita kenal dengan reaksi reversible. Contohnya adalah penguraian NH3. NH3 diuraikan menjadi N2 plus H2. Nah, untuk produknya N2 dan H2 suatu saat bisa mengalami reaksi kesetimbangan dan kembali lagi menjadi NH3. Nah, disinilah yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi dapat balik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal dari es jeruk yang semula cair menjadi es batu, seperti ini jadi es krim. Nah, ini bisa membentuk menjadi es krim dan dari es krim bisa kembali menjadi es jeruk. Maka ini adalah reaksinya reaksi bolak-balik. Kemudian dari es batu menjadi air dan air menjadi es batu, itu reaksinya bolak-balik. Contoh yang ketiga, saat kayu dibakar, maka akan menghasilkan abu. Nah, abu ini tidak akan bisa kembali lagi menjadi kayu. Begitu pula contoh yang lainnya. Selanjutnya, reaksi kesetimbangan ini dibagi menjadi dua berdasarkan wujud zatnya. Wujud zat itu ada 4, ada gas, liquid, aqueous, dan solid. Nah, berdasarkan wujud zatnya ini, reaksi kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Untuk kesetimbangan homogen ini adalah reaksi kesetimbangan yang zat-zat yang bereaksi berada pada wujud yang sama. Contohnya, ada reaksi pembentukan SO3 yang dibentuk dari SO2 gas
ditambah dengan setengah O2 gas menghasilkan gas SO3. Nah, di sini bisa kita lihat wujudnya tiap zat yang bereaksi itu sama, maka disebut dengan kesetimbangan homogen. Kemudian ada kesetimbangan heterogen. Ini berarti zat-zat yang bereaksi memiliki wujud zat yang berbeda. Contohnya yaitu pada pemanasan CaCO3 padat akan menghasilkan gas CO2 dan CaO padat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada reaksi pemanasan CaCO3 terdapat dua fasa zat. Yang pertama ada solid dan yang kedua ada yang berfasa gas. Nah, di sini perbedaannya antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Penetapan kesetimbangan. Nah, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan yang ada dalam sistem kesetimbangan, masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai harga yang tetap. Nah, harga yang tetap inilah yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Nah, di sini tetapan kesetimbangan itu rumus umumnya adalah Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien, ini konsentrasi produk, dibagi hasil kali konsentrasi reaktan pangkatkan koefisien. Contohnya di sini dibedakan berdasarkan jenis reaksi kesetimbangannya. Untuk kesetimbangan homogen, semua zat-zat yang bereaksi itu mempengaruhi harga Kc. Jadi misal di sini ada SO2 plus O2 menghasilkan SO3. Nah, di sini harga Kc-nya adalah Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk. Di sini produknya adalah SO3. Ini produknya, maka hasil kali konsentrasinya itu konsentrasi SO3 dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya adalah 2, berarti ini konsentrasi SO3 dipangkatkan 2 dibagi hasil kali konsentrasi reaktan. Di sini reaktannya adalah SO2 dan O2. Untuk koefisien SO2 adalah 2, koefisien O2 1. Maka Kc-nya yaitu konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Nah, ini untuk yang homogen. Jadi semua zat yang bereaksi mempengaruhi harga Kc. Kesetimbangan heterogen. Nah, pada kesetimbangan heterogen hanya zat-zat yang berwujud gas dan aquos. Ingat ya, hanya yang berwujud gas dan aquos saja yang mempengaruhi harga Kc. Jadi yang G sama Aq saja. Contohnya di sini ada kesetimbangan heterogen antara Fe2O3 dan CO yang menghasilkan Fe dan CO2. Jadi di sini yang mempengaruhi harga Kc hanya yang berwujud gas saja karena tidak ada yang aquos. Yang mempengaruhi harga Kc hanya CO dan CO2, sehingga harga Kc-nya menjadi Kc sama dengan konsentrasi produknya adalah CO2, berarti konsentrasi CO2 dipangkatkan koefisiennya 3 dibagi dengan konsentrasi CO dipangkatkan koefisiennya 3. Inilah harga Kc untuk kesetimbangan yang heterogen. Jadi yang solid itu tidak dimasukkan.